Anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Alkitab firman Allah tertulis mengajarkan kepada kami Allah penuh kasih, Allah kudus. Kami mohon anugerah belas kasihan Tuhan, tolonglah supaya kami mengerti firman hari ini dan hidup bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, Allah mengasihi Musa, mengasihi kamu, juga saya. Allah memberkati Musa dengan mengizinkan Musa melihat kemuliaan keagungan Tuhan dinyatakan melalui peristiwa gejala-gejala alam seperti semak belukar yang tidak hangus terbakar, tiang awan, tiang api, halilintar yang menggelegar, api yang besar yang dahsyat, gemuruh angin yang besar, api dan awan tebal, peristiwa Gunung Sinai. Tetapi dari semua peristiwa-peristiwa besar yang mulia dan agung ini, ada satu peristiwa yang dialami Musa membuat Musa limpah dengan ucapan syukur, makin kagum akan Allah, akan firman-Nya, dan membuat hormat dan makin mengasihi Allah. Peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel berdosa kepada Allah. Tapi bukan hanya bangsa Israel saja yang berdosa. Kamu dan saya juga adalah orang-orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Dan bangsa Israel pada waktu itu tidak setia pada perjanjian yang sudah disepakati antara Allah dan bangsa Israel. Mereka menyembah patung lembu emas, lambang dewa Mesir. Wah, ini dosa besar sekali. Tidak ada yang boleh mempermainkan Allah kasih yang kudus, adil, dan benar. Bangsa Israel pantas dihukum, dibuang. Allah berkuasa mengganti bangsa Israel dengan bangsa lain menjadi umat kesayangan pilihannya. Tetapi Allah tidak membuang bangsa Israel. Kisah ini dicatat di Keluaran 34 ayat 1-9. Ayo buka sama-sama. Maka Allah memerintahkan Musa memahat 2 loh batu yang baru menjadi tanda perjanjian Allah dan bangsa Israel. Musa membawanya cepat-cepat pagi-pagi naik ke atas Gunung Sinai seperti yang diperintahkan Allah. Lalu apa yang terjadi? Ayo sama-sama kita baca ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Anak-anak, Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan lambat untuk marah, berlimpah kasih dan kesetiaannya, tidak mengingat-ingat kesalahan, dosa dari orang yang takut akan Allah, dan tidak pernah membiarkan dosa tanpa diadili. Wah, Musa langsung berlutut ke tanah, sujud menyembah, bersyukur kepada Allah, memohon Tuhan tetap memimpin dan mengampuni bangsa Israel. Anak-anak, Allah mengasihi bangsa Israel. Kamu, saya juga. Ketika kita berdosa kepada Allah, bagaimana sikap kita? Tidak peduli? Cepat-cepat berdoa minta ampun dan kembali taat? Atau kita menjauh karena takut dan merasa sangat bersalah? Seperti Allah mengerti, mengasihi, dan mengampuni bangsa Israel, Allah juga mengerti setiap pribadi kita, satu persatu, kamu dan saya. Itu sebabnya karena kasih, Tuhan Yesus rela menggantikan hukuman dosa kamu dan saya dan banyak orang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. 2 Korintus 5 ayat 21, supaya kita tahu betapa Allah kita penyayang, pengasih, panjang sabar, lambat untuk marah, tetapi tidak boleh anggap remeh sembarang terhadap kasih Allah. Anak-anak, ayo sama-sama
Kita juga mau sayang, mau kasih, mau mengampuni, peduli, mengerti. Kepada siapa? Ayah, ibu, adik, kakak, teman-teman, dimanapun kita berada. Kita lakukan karena Tuhan Yesus baik dan penuh kasih. Mau ya anak-anak? Habatus, hidupku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang belum percaya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Allah memperkenalkan diri, penyayang, pengasih, panjang sabar, lambat untuk marah. Tetapi kami tidak boleh meremehkan sembarang terhadap kasih yang agung itu. Kasihanilah kami, tolonglah kami untuk taat melakukannya, hidup bagi Kristus. Dengarkanlah permohonan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.